perkenalkan, kami dari kelompok D di sini akan mempresentasikan tentang inovasi digital pada produk biomedik CGM. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nocantika Dewi dengan NRP 502-624-1157. Lalu ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Katon Sri Andaru dengan NRP 5022241141. Kemudian ada Sekar Mani Hazauhair dengan NRP 502-224-1014 akan menjelaskan perumusan visi misi dan perumusan fungsi. Lalu ada Arya Lintang Bayanaka dengan NRP 502-324-1045 akan menjelaskan tentang studi kelayakan. Kemudian yang terakhir ada Adelia Maridzarani dengan NRP 502-624-1120 akan menjelaskan tentang analisis morfologi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagian pendahuluan dalam laporan kami. Jadi, dalam era digital yang semakin maju ini, inovasi teknologi telah merambah dalam berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting adalah penggunaan perangkat Continuous Glucose Monitoring atau biasa disebut dengan CGM. Sebuah teknologi yang memungkinkan pemantauan kadar glukosa darah secara real-time. Teknologi ini memberikan manfaat besar, terutama bagi penderita diabetes yang membutuhkan pengelolaan kadar glukosa secara kontinu untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Teknologi CGM membantu penderita diabetes mengolah kadar glukosa secara efektif, tetapi dalam aplikasiannya masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan-tantangan umum yang sering dihadapi dalam implementasi CGM adalah keterbatasan aksesibilitas maupun kurangnya fitur personalisasi yang mendukung kebutuhan individu. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI, produk CGM dapat dioptimalkan untuk menyediakan analisis data yang lebih cerdas, prediksi tren gula, dan juga integrasi dengan aplikasi kesehatan yang mempermudah pengguna dalam mengelola kesehatan mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan studi kebutuhan pada bagian survei, di mana dalam survei menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 1 dan juga tipe 2 merupakan kelompok utama yang membutuhkan teknologi Continuous Glucose Monitoring atau biasa disebut dengan CGM. Pada tahun 2023, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,47 juta dengan tren peningkatan tiap tahun. Kebanyakan dari mereka memerlukan alat pemantau glukosa darah real-time yang nyaman dan juga non-invasif. CGM berbasis kecerdasan buatan atau AI sangat dibutuhkan untuk mendukung pemantauan otomatis dan memberikan peringatan dini terhadap risiko hipoglikemia atau hiperglikemia. Perangkat ini harus ringan, nyaman digunakan sepanjang hari, terintegrasi dengan aplikasi kesehatan, dan tersedia dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas. Teknologi ini membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah, mengurangi risiko komplikasi seperti kerusakan saraf, penyakit jantung, maupun gagal ginjal. Dengan pemantauan secara real-time dan rekomendasi berbasis AI, CGM mempermudah pasien dan tenaga medis dalam pengambilan keputusan pengobatan yang tepat, sekaligus menghemat biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perumusan visi dan misi sistem dalam CGM. Untuk visinya sendiri, yaitu menciptakan perangkat CGM berbasis AI yang inovatif, terjangkau, dan inklusif untuk meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes melalui pemantauan kesehatan yang cerdas, efisien, dan juga personal. Untuk misinya sendiri, yang pertama, mengembangkan teknologi CGM yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan analisis data real-time, prediksi tren glukosa, dan peringatan dini risiko kesehatan. Yang kedua, merancang perangkat CGM yang ergonomis, nyaman, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan juga lansia. Dan yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas teknologi CGM dengan menawarkan produk yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang keempat, mengintegrasikan perangkat dengan aplikasi kesehatan untuk memberikan rekomendasi yang personal dan mempermudah pengelolaan kesehatan bagi pengguna dan juga tenaga medis. Dan yang terakhir, mendukung upaya pencegahan komplikasi jangka panjang melalui pemantauan glukosa darah yang produktif dan juga efisien.
untuk perumusan fungsi sistem. Yang pertama, fungsi pemantauan real time. Sistem harus mampu memantau kadar glukosa darah secara real time dan berkelanjutan tanpa tes invasif. Yang kedua, data harus akurat, mudah diakses, dan memberikan informasi mengenai tren glukosa harian. Dan yang ketiga, fungsi ini esensial agar perangkat dapat memenuhi kebutuhan utama pengguna dalam pengelolaan glukosa darah. Yang kedua yaitu fungsi analisis dan prediksi. Sistem seharusnya menggunakan algoritma berbasis AI untuk menganalisis data glukosa dan memprediksi tren kadar glukosa beberapa jam ke depan. Yang kedua, memberikan peringatan dini untuk risiko hipoglikemia dan hiperglikemia agar pengguna dapat mengambil tindakan preventif. Fungsi ini meningkatkan nilai produk, tetapi produk tetap dapat berfungsi tanpa adanya prediksi yang canggih. Dan yang ketiga yaitu fungsi personalisasi dan rekomendasi. Sistem dapat memberikan rekomendasi personal terkait pola makan, aktivitas fisik, atau perawatan berdasarkan data pengguna. Fitur ini meningkatkan pengalaman pengguna, membuat produk lebih bermanfaat dan memuaskan, tetapi bukan fungsi utama untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Kemudian saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan sistem. Yang pertama adalah kelayakan hukum legalitas. Sensor pada CGM ini telah melewati berbagai uji coba untuk dipatenkan legalitasnya atas keamanan bagi penggunanya. Jadi CGM ini telah memenuhi kelayakan legalitas dalam sensor yang telah lulus uji coba kelayakan sensor yang bagi pengguna untuk yang diabetes maupun tidak diabetes. Kemudian kelayakan teknis. Perangkat CGM yang terintegrasi dengan device-device lain seperti smartphone, smartwatch, dan lain-lain ini sangatlah efektif untuk pemantauan kadar glukosa dalam darah ini secara real time dan membuatnya memenuhi kelayakan teknis dengan sistem yang bekerja pada CGM. Kemudian ada kelayakan operasional. Inovasi CGM ini sudah memenuhi kelayakan operasional dengan baik dengan penggunaan yang mudah, tidak memerlukan menusuk jari lagi untuk pengambilan darah guna mengecek glukosa dalam darah. Itu menjadi sebuah sangat efektif dan tidak perlu repot-repot lagi. Kemudian yang terakhir kelayakan ekonomis. Dengan fungsi dan kemudahan yang diberikan, CGM telah memenuhi kelayakan ekonomis dengan harga yang masuk akal untuk fungsinya yang dapat digunakan secara terus-menerus, membuatnya memiliki harga yang masuk akal, yaitu di sekisaran 1-3 juta, ataupun yang versi bagus dan baik itu di sekitar 5 juta. Selanjutnya ada analisis morfologi produk dari Continuous Glucose Monitoring atau CGM. Jadi dari CGM ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu CGM sensor, transmitter, dan juga receiver. Yang pertama di bagian sensor. Di bagian sensor ini berbentuk seperti sebuah jarum yang menusuk ke bagian bawah lapisan kulit kita. Di bagian sensor ini yang berbentuk jarum itu ia memiliki elektroda deteksi glukosa yang gunanya untuk menangkap reaksi kimia dari enzim yang berinteraksi dengan glukosa di cairan tubuh dan menghasilkan sinyal listrik yang proporsional dengan kadar glukosa. Lalu ada lapisan enzimatiknya. Enzim ini bereaksi dengan glukosa dan menghasilkan produk kimia yang memicu sinyal pada elektroda. Dan juga di sensornya ini juga mengandung material biokompatibel yang digunakan untuk permukaannya biar melindungi kulit dari iritasi atau juga reaksi energi. Lalu yang kedua ada bagian transmitter. Di transmitter ini ada modul komunikasi nirkabelnya, biasanya Bluetooth atau NFC. Dia berfungsi untuk memindahkan data glukosa tanpa kabel. Lalu terdapat juga penguat sinyal atau sinyal amplifier yang gunanya itu untuk memperkuat sinyal listrik dari sensor biar dapat diterima dan diproses oleh receiver. Selanjutnya yang terakhir itu receiver. Receiver ini biasanya berupa sebuah perangkat khusus ataupun smartphone yang berbentuk aplikasi di dalam
smartphone tersebut. Di dalam smartphone ataupun perangkat khusus tersebut terdapat softwarenya atau perangkat lunak yang gunanya itu untuk memproses data kadar glukosa yang diterima oleh transmitter. Biasanya software dapat menampilkan grafik dan memberikan peringatan ketika kadar glukosa terlalu tinggi atau hiperglikemia atau rendah hipoglikemia. Selanjutnya, di dalam alat ini juga terdapat baterai. Biasanya baterainya itu sekali pakai. Jadi dia itu gunanya untuk menyediakan daya atau sensor dan transmitter. Biasanya sekali pakai untuk durasi 7-14 hari dan itu tidak bisa di recharge biasanya. Selanjutnya ada sistem pendukungnya yaitu kalibrasi, dan dia ini gunanya untuk menyesuaikan akurasi pengukuran sensor. Lalu yang terakhir, penutup. Nah, inovasi teknologi di bidang biomedik, yaitu CGM ini, telah meningkatkan kadar kualitas hidup bagi penderita diabetes dengan fungsi pemantauan kadar glukosa dalam darah secara real-time. CGM ini dirancang dengan komponen fungsional utama seperti sensor elektroda, deteksi glukosa, lapisan enzimatik, transmitter berbasis Bluetooth atau NVC, dan perangkat lunak pendukung. Perangkat CGM ini juga memenuhi berbagai aspek kelayakan, mulai dari legalitas, teknis, operasional, hingga ekonomis, sehingga dapat dinilai keefektifannya dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Dengan beberapa keunggulan seperti efisiensi waktu, kenyamanan, dan data prediktif berbasis AI. CGM juga memiliki beberapa kendala seperti keterbatasan aksesibilitas dan biaya yang relevan lebih tinggi dari produk di bidangnya. Nah, dalam konteks inovasi digital, CGM adalah contoh bagaimana teknologi dapat mentransformasi cara kita menjaga kesehatan menjadi lebih efektif lagi. Teknologi CGM ini akan membuka jalan untuk peningkatan kesehatan yang lebih cerdas, terjangkau, dan berbasis data. Pengembangan lebih lanjut pada fungsi dan aksesibilitas CGM akan semakin meningkatkan perannya dalam berpartisipasi untuk peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan. Dengan demikian, CGM bukan hanya sebuah perangkat medis, tetapi juga langkah maju menuju masa depan layanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak yang salah. Terima kasih.